Halo, ini tanggal 8 Februari, hari Minggu. Aku mau update aja tentang pemikiran aku dari hari ke hari. Walaupun series ini selalu terpotong-potong karena ya masih kacau lah, bisa dibilang secara hidup, secara progres ya. Tapi nggak apa-apa, ketika kita lagi di pucuk, kita coba sempet-sempetin waktu buat ngedokumen pemikiran dan juga ya kondisi lah. Nah, ini sekarang jam 8 pagi, aku baru aja bangun. Jadi apa yang terjadi di 2026 ya? So for the last bulan terakhir, bulan Januari. Nah itu tuh, ku aja nggak tahu, ku udah ngapain aja. Selama bulan Januari, aku tuh berusaha buat ngebalikin jam tidur. Tapi itu sangat-sangat sulit. Yang terjadi adalah kan aku udah kebalik ya jam tidurnya. Jadi yang awalnya aku yang orang lain jam misalkan jam 11 malam tidur, aku tuh jam 6 sore itu baru bangun. Jadi jam 6 sore bangun, terus baru tidur lagi itu jam 10 pagi. Akhirnya aku berusaha buat perbaikin. Gimana caranya? Aku berusaha perbaikin dengan cara pertama aku cobain buat bangunnya itu lebih cepat. Jadi aku pengen gradual. Jadi jam mikirnya di otak ya, bangun jam 5, bangun jam 4. Tapi hari demi hari kelupaan terus buat pasang alarm. Akhirnya ya lewat terus aja. Akhirnya aku malah jadi makin malam bangunnya. Akhirnya bangun jam 7, bangun jam 8. Akhirnya aku mutusin kelamaan. Akhirnya aku cobain buat, karena aku masih muda juga ya, jadi gampang katanya buat ngatur atau ngerubah secara uh, ritme tubuh untuk tidur. Akhirnya aku uh, mutusin buat tidurnya untuk nggak tidur seharian ya. Jadi bangun jam 6 nih, 6 sore, nggak tidur seharian sampai jam 6 sore lagi. Terus aku ngikutin tidur jam 12 malam, karena itu aku mutusin aku mau tidur kurang lebih jam segitu rutin setiap hari. Akhirnya aku lakuin itu. Nah itu gagal juga, sempat gagal juga. Kenapa? Karena oke, udah berhasil kita misalkan seperti biasa bangun jam 6, terus kita nggak tidur sampai jam 3 sore, itu udah ngantuk banget. Akhirnya apa? Akhirnya ketiduran juga. Akhirnya ketiduran, terus bangun-bangun lagi jam 6 sore gitu kan. Akhirnya udah keburu seger lagi. Akhirnya besoknya tidur nggak tidur lagi jam 12-nya, terus ke pagi lagi. Akhirnya udah keburu pagi lagi. Akhirnya aku mutusin buat pindah pindah setup ruangan, karena ya aku sekarang ada ruangan kosong lain. Aku putusin buat pindah ke sana karena di sana nggak ada kasur ya kan. Satunya itu nyatu dengan kamar aku, satunya lagi terpisah. Nah aku mutusin buat misah. Supaya apa? Supaya nggak 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 ini ya, ketika capek tidak tergoda buat tidur di kasur dan akhirnya ketiduran. Itu akhirnya ya udah. Akhirnya setelah itu aku berhasil buat nggak tidur. Dan akhirnya eh, karena udah ngantuk banget, nggak tidur seharian plus 4 jam, jadi aku tidur jam 12, terus itu udah enak aja. Terus bangun lagi besoknya jam 9 gitu. Dan ya hari ini day 2 nya atau day 3 tapi nggak penting. Pokoknya tapi ini masih baru apa ya, masih belum jadi habit. Nah aku fokus. Jadi karena ini sebuah apa ya, realisasi ya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, ini udah setahun dari sejak aku lulus SMA ya. Lulus SMA tuh sekitar, bisa dibilang lah, udah nggak ada kegiatan apa-apa tuh dari sejak April ya. Dari April tuh udah nggak ada kegiatan apa-apa walaupun masih sekolah, tapi udah nggak belajar, udah libur dan lain-lain. Dan sejak itu aku nggak inget aku udah melakukan apapun yang bermanfaat. Dan dari posisi itu sampai sekarang, kalau misalnya ditanya, adakah suatu hal positif yang bertambah pada dirimu secara atribut, bahkan secara pengetahuan pun? Kalau dijawab, pengetahuan ada. Mungkin kita udah belajar tentang trading dan semacam-macamnya, tapi itu pun belum berhasil. Nah, dan secara habit, secara atribut, apakah lebih sabar sekarang? Apakah lebih bisa mengatur emosi? Jawabannya mungkin mungkin iya, tapi sangat-sangat kecil. Jadi apa ya?
progresnya itu progres yang terjadi dengan seiring kamu hidup, tapi bukan progres yang terkonsentrasikan, bukan progres yang dihasilkan dari suatu effort yang intentional. Maka dari itu selama setahun lebih, aku nggak setahun kurang ya, kayak nggak ada gitu yang aku inget secara habits yang udah nempel sampai sekarang. Dan pertanyaannya ya, ini sebuah nightmare aja. Aku takut aja kalau ini, bahwa fenomena ini bakal berlanjut terus hingga nanti aku tua. Jadi apa ya, cuman mengarungi arus kehidupan tapi nggak fokus, nggak ada gambaran besar mau ngapain, apa yang mau dikembangin. Akhirnya misalkan udah tua pun belum punya habit olahraga, belum punya habit buat makan sehat, belum punya habit buat tidurnya tepat waktu. Itu aja 3 habits. Bayangin kalau misalkan, kalau aku bilang ke kamu sekarang ya, oke, mulai dari sekarang setahun aja, maksudnya selama full 2026, fokus kamu adalah kamu buat supaya tidur kamu teratur dan tidur kamu ya the best lah, optimal. Orang bakal bilang, lama banget, masa setahun penuh cuman fokusnya buat tidur doang ya kan. Tapi kok bisa 3 habit saja tapi selama hidup, selama misalkan 20 tahun lebih, kok nggak kebentuk gitu ya? Karena kita nggak fokus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa people overestimate ya apa yang bisa dilakukan dalam satu hari, tapi people underestimate apa yang bisa dilakukan dalam setahun. Jadi banyak orang yang nggak berpikir dianggap panjang. Orang berpikirnya hari ini inginnya nge-push banyak banget, tapi nggak compound. Artinya apa? Begitu mereka tidur, hilang lagi progresnya. Besoknya nambah lagi, besoknya hilang lagi. Dan apa yang bisa di keep? Orang-orang kebanyakan cuma uang. Mereka nabung, mereka kerja dapat uang, udah itu doang yang compound. Sisanya secara habit, secara intelektual mungkin berkembang tapi sangat lama, dan mereka nggak compound itu. Mereka misalkan hari ini dapat sebuah pembelajaran, itu nggak, mereka hari esoknya mungkin udah hilang lagi. Mereka tidak internalisasi dan kemudian jaga untuk hari esoknya, dan hari esoknya dalam sebulan kemudian tetap ada dan akhirnya menjadi sebuah habit itu. Oleh karena itu, karena aku sudah bisa dibilang muak ya dengan kondisiku sendiri, di mana udah setahun lebih tapi nggak ada yang berubah, nggak ada yang improve. Jadi aku mutusin, oke, mungkin ada yang salah dengan pendekatannya. Aku nggak peduli mau society, mau lingkungan sekitar menggembor-gemborkan perubahan yang sangat cepat dan juga gaya hidup yang sangat cepat ya. Kayak ngapain, aku berusaha buat take it slow, karena aku udah berusaha buat melakukan itu over the last 5 years ya kan. Tapi efeknya nggak banyak. Aku mau misalkan mau olahraga, mau belajar, mau apa, akhirnya nggak ada yang terlaksanakan, dan akhirnya 5 tahun hilang aja gitu. Coba aja 5 tahun sebelumnya aku tiap tahun tuh fokus buat satu habits. Sekarang aku udah punya 5 habits bagus, 5 habits yang sehat. Tapi enggak, faktanya tidak begitu. Maka katanya kan buat bangun habits butuh sebulan, dan menurut aku ini habits yang lumayan simple juga. Jadi aku alokasiin sebulan lah ya, dibandingkan sebelumnya aku ngejagal berbagai habits secara bersamaan. Nah sekarang enggak, aku drop semua habits, aku lakuin yang aku mau lakuin aja. Dan itu sebuah privilege. Tapi kamu juga bisa mengaplikasikan sebagai gini, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan aja, dan yang mau kamu lakukan aja. Sisanya kamu bangun by habits. Jadi misalkan aku posisinya adalah aku nggak perlu menafkahi keluargaku sekarang dengan gaji UMR itu tidak suatu keharusan. Tapi kalau misalkan kamu harus untuk membantu finansial keluargamu, itu kan sebuah keharusan. Akhirnya ya mau nggak mau kamu lakukan. Jadi udah, kamu nggak perlu habits pun, kondisimu memaksa kamu untuk melakukan hal tersebut. Ya udah, lakuin aja itu, dan sisanya lakuin hal yang kamu mau, dan kamu fokus untuk sebulan ini suatu habits yang menurut kamu bagus dan compound, dan kamu keep
untuk seumur hidup. Apa itu yang mau kamu pelajari dan kamu pertahankan seumur hidup? Untuk aku itu adalah tidur teratur. Itu adalah hal yang mau aku keep, pelajari dan keep dan praktekkan seumur hidup. Oleh karena itu ya selama sebulan, jadi ya selama sebulan ke depan, bulan Februari 2026 aku mau dedikasikan buat bangun habits tidur. Nah, apa saja step yang sudah aku lakukan sejauh ini? Stepsnya adalah pertama-tama kita harus identifikasi dulu reinforcer. Ya, reinforcer adalah hal-hal yang membuat habit ini makin kuat dan makin besar kemungkinannya untuk dilakukan lagi esok harinya. Untuk tidur aku bertanya nih, apa hal yang dihilangkan dengan kita rebahan di kasur? Hal yang hilang dari kita atau suatu hal yang hilang, tapi itu menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi kita. Nah, untuk aku itu adalah rasa capek. Rasa capek, seharian capek, akhirnya kita tiduran. Dan akhirnya ketika kita tiduran di kasur, rasa capeknya itu hilang, ya kan? Serasa hilang, serasa lega. Nah, itu adalah reinforcer dari habits untuk memulai tidur, yaitu rebahan di kasur. Jadi aku maintain atau aku membuat rules bahwa setiap hari itu harus capek, entah dengan fisik atau kalau misalkan yang aku temukan ya, kalau aku main game Mobile Legends itu sangat capek, dari permainan emosi, dari kalah menang, dari mikir, itu sangat capek. Walaupun itu nggak produktif, tapi karena fokusku sekarang adalah untuk membangun habits tidur, aku aktifin dulu kondisi ini setiap hari, yaitu harus capek setiap harinya, entah dengan aktivitas apapun. Jadi ketika malam aku capek nih, nah ini mereinforce atau membuat diriku untuk ingin melakukan perilaku rebahan di kasur. Kenapa? Karena rebahan di kasur membuat rasa capeknya hilang. Jadi itu sebuah reinforcer, penguat kebiasaan. Ya. Itu penguat kebiasaan yang menghilangkan suatu rasa. Nah, kemudian ada dua macam. Positive reinforcer adalah definisinya kita melakukan suatu hal dan kita mendapatkan sesuatu, atau kalau sebelumnya adalah negative reinforcer, kita melakukan sesuatu dan kita menghilangkan suatu hal daripada kita. Nah, kalau yang positive reinforcer bisa jadi kita merasa tenang, kita mendapatkan rasa ketenangan. Cara gimana? Kita rebahan, kita jangan langsung pengen buat tidur, tapi kita semacam masuk ke dalam kondisi ketenangan, kondisi meditatif. Kita tiduran dan kita coba dengarkan suara-suara sekitar. Kita nggak usah pejamkan mata, kita fokus aja ke satu hal. Kita jangan biarkan pikiran kita kemana-mana. Kita enjoy suara-suara sekitar aja. Entah seberisik apapun, kita rasakan pikiran kita pikiran-pikirannya hilang, ya kan? Dan digantikan dengan kita fokus terhadap suara-suara yang ada. Itu fokus ya. Jadi strateginya, nah while I'm doing that, sayang kalau misalkan nggak didokumentasikan, karena ini pun bukan the lowest point of my life. Ini udah hari-hari dimana aku udah mulai get moving lagi. Kemarin ada momen-momen dimana aku lebih hancur gitu. Jeda dari video ini dan video sebelumnya itu kan ada kayak sebulan lebih, padahal aku rencananya sama tapi aku ngelakuin karena itu hancur aja. Nah, ini aku mulai buat get back on my foot ya, mulai coba buat berkembang lagi. Aku lakukan ini, fokus bulan Februari, perbaiki jam tidur, rutin aja tiap hari ya. Dan ya udah itu aja dong. Terus aku masih mau trading. Kenapa ya? Karena secara finansial ya, itu mah habit secara finansial dan itu kondisi memaksa ya, butuh uang. Jadi ya udahlah, itu mah gak usah dibikin habit juga. Udah langsung jalan gitu. Ya kayak kau kerja aja, aku trading, same thing.
Anggap aja aku lagi magang kan nggak dibayar, atau dibayar tapi sangat kecil, same thing lah. Oke, itu aja buat video ini, aku langsung upload tanpa edit karena ini sebuah dokumentasi pemikiran buat aku di masa depan, bisa lihat lagi pemikiran aku sekarang gimana, dan supaya kalian juga ya, kalau misalkan kalian berada di situasi yang mirip, kalian bisa lihat potensi yang kalian punya ke depannya jika kalian lakukan certain thing bisa sampai mana gitu.